Kami sungguh bersyukur pagi ini ya Bapa atas anugerah-Mu yang kami terima. Kami boleh ada hari ini di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memelihara kami, menjaga kami. Dan kami datang di tempat ini untuk bersyukur, memuliakan, meninggikan Engkau ya Bapa, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu yang adalah makanan rohani kami. Firman-Mu yang adalah roh dan hidup bagi kami. Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu saat ini. Penuhi hati dan pikiran kami, bahkan seluruh perasaan kami akan Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah kami sama-sama menerima berkat lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang masih mengikuti ibadah lewat online, Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita dalam ibadah pujian kita hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya. Kemarin kita baru melaksanakan sebuah acara retreat ya, retreat SPK. Setelah sekian lama kita tidak mengadakan acara ini. Ada peserta yang hadir karena mereka membutuhkan, dan kita bersyukur khususnya ada generasi muda ya, remaja-remaja dan pemuda-pemudi kita yang bisa ikut kemarin, dan saya melihat bagaimana mereka sangat diberkati lewat acara tersebut. Dan sebagai info, hari ini ada 6 anak muda kita yang akan dibaptis. Ya, mereka meresponi firman Tuhan, mereka akan menyerahkan diri kepada Kristus. Baik, pagi ini saya ingin melanjutkan khotbah dalam beberapa minggu ini dengan tema berkaitan dengan kekhawatiran ya. Berkaitan dengan khotbah Yesus di atas bukit yang mengajarkan tentang nilai-nilai dan cara hidup kita sebagai warga kerajaan sorga. Baik, boleh ditampilkan slide-nya? Ya. Saya memberi judul, kekhawatiran tidak menambah waktu dalam hidupmu. Ya. Oke, kita lihat dulu satu survei. Beberapa waktu yang lalu ada survei yang dilakukan oleh BRC, Bilangan Research Center, satu lembaga survei yang kredibel di Indonesia ini yang berfokus mengenai survei di seputar gereja dan kehidupan jemaat Tuhan ya. Pemimpin daripada lembaga ini adalah seorang bisnismen. Kalau saudara pernah dengar Bapak Handi Irawan, beliau adalah pemimpin dari satu perusahaan yang sering mengadakan survei-survei terhadap perusahaan-perusahaan ya. Nama lembaganya apa ya, kok saya jadi lupa ya. Sangat terkenal. Oh, Frontier ya, betul, Frontier. Nah, dia terbeban untuk membantu gereja-gereja dalam hal melakukan survei ya. Kalau di Amerika ada yang terkenal lembaga survei gereja namanya Barna. Nah, dia ingin bagaimana di Indonesia ini ada satu lembaga survei yang bisa menolong gereja untuk memahami, memetakan ya. Nah, dalam survei ini dia membuat mereka memfokuskan pada Gen Z kemarin, Gen Z ya. Ada beberapa poin, tapi saya hanya mengangkat satu poin saja di sini. Salah satu survei di sana dikatakan, apa yang paling sering membuatku tertekan, dalam arti takut dan khawatir. Jadi ada 1.400 Gen Z usia 12 sampai 26 tahun yang disurvei di seluruh Indonesia. Nah, ternyata salah satu pertanyaan yang diajukan ke mereka,
yang paling sering membuat mereka takut itu adalah masa depan, 37%, 37,5%. Lalu mereka merasa takut kalau Tuhan meninggalkan mereka, 18,4%. Juga mereka merasa takut apabila ada dampak dari kesalahan yang pernah mereka lakukan, 14,8%. Lalu ada tekanan atau tuntutan tugas sekolah, kuliah atau pekerjaan, itu 8,8%. Lalu mereka juga takut terhadap penilaian orang lain, ya. Takut dinilai oleh temannya, ya. Takut dianggap mungkin nanti aneh atau ya begitulah macam-macam ya. Itu 8%. Dan juga mereka punya ketakutan atau khawatir tentang hubungan mereka dengan orang tua, itu sebanyak 4,3%. Nah, dari survei ini kita melihat bahwa ternyata salah satu ketakutan yang paling besar atau paling banyak di antara kalangan anak muda ini adalah masa depan, saudara. Jadi tanpa kita sadari bahwa mereka punya ketakutan tersendiri tentang masa depan mereka. Mungkin kalau kita pikir, biasanya anak muda kan optimis, ya, penuh semangat, penuh percaya diri, penuh keyakinan, ya. Tapi ternyata di dalam hati mereka, banyak di antara mereka justru punya rasa takut tentang masa depan. Mungkin mereka yang berpikir bagaimana tentang masa depan saya, tentang kuliah saya mungkin, atau tentang keadaan saya, sekolah saya ke depan, ya, kalau yang masih sekolah. Terus yang bekerja, mungkin bekerja sekarang ini dengan satu ketakutan, apakah saya bisa bekerja sampai selesai, maksudnya sampai usia panjang, karena begitu banyak berita-berita orang PHK dan sebagainya. Ya, nah ini adalah fenomena yang ada. Nah mari kita membaca dulu dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Elohim mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, dan kita semua yang hadir pada hari ini, Tuhan Yesus itu adalah pemilik kehidupan. Amin. Dia adalah pemilik kehidupan. Dia pemberi kehidupan. Nah, dia berkata di dalam ayat tadi,
Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita bahwa agar kita memberi perhatian dan prioritas itu bukan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan jasmani ini, tetapi justru Tuhan ingin kita lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat esensi. Apa itu yang esensi? Yaitu hidup kita sendiri. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, makan minum itu kan untuk hidup. Betul, tapi jangan lupa, jangan dibalik. Jangan hidup itu untuk makan. Kita butuh makan untuk hidup. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa hidup ini hanya untuk makan. Sebab banyak orang mulai bergeser cara pandangnya, seolah-olah hidupnya adalah hanya untuk makan. Ya. Karena kekhawatiran manusia seperti yang saya pernah katakan, makin banyak aspek yang dia khawatirkan dalam hidup ini. Sehingga mereka lupa bahwa sebetulnya kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita ini bukan soal makan, minum, pakaian, bukan soal listrik, bukan soal kita butuh bayar kontrakan, kita butuh internet, dan kita butuh jalan-jalan, butuh healing dan sebagainya. Tidak. Yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah apa menjadi tujuan hidup kita. Mengapa kita ada di muka bumi ini? Untuk apa saya ada di muka bumi ini? Manusia semakin banyak khawatir, bukan hanya untuk kebutuhan mereka hari ini, tapi mereka mulai khawatir tentang kebutuhan mereka bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan. Saudara, jujur saja, makin banyak yang ditawarkan kepada kita seringkali secara psikologis ya, para penjual-penjual apapun produk yang dijual, saudara, mereka memakai teknik psikologi ya. Selalu yang digali itu adalah bicara needs, kebutuhan ya. Kamu butuh apa gitu ya. Tadinya kita nggak butuh lalu kita tiba-tiba merasa butuh, betul nggak? Ya. Kita nggak butuh yang namanya panci pressure gitu loh ya. Kita nggak butuh itu sebetulnya, kita masak panci biasa. Tapi ketika datang penjual, tiba-tiba dia nawarkan sesuatu, kita nggak butuh, tiba-tiba kita merasa butuh, betul nggak? Ya, akhirnya kita beli gitu loh. Udah gampang, beli bayar cicil aja cicil ya, cicil 1 tahun. Saudara, berapa banyak orang membeli sesuatu yang sebetulnya dia nggak butuh, tiba-tiba dia merasa seperti butuh. Akhirnya saudara rumahnya penuh dengan barang cicilan. Ya, penuh dengan barang cicilan. Ada panci lah, ada panci juga bermacam-macam tuh panci ya. Apalagi, aduh macam-macam. Sampai suatu hari dia bingung, ini cicilannya udah terlalu banyak gitu ya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir akan hal-hal itu semua. Seolah-olah ini kita butuh ini gitu. Apa yang lebih penting? Yang harusnya menjadi pikiran kita setiap hari, yang harus sesuatu yang lebih sering kita pikirkan daripada segala kebutuhan-kebutuhan itu. Slide selanjutnya. Nah, Yesus mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya. Hidup dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang sering kita pakai. Ada yang namanya bio, itu juga bicara hidup. Tapi bio itu bicara lebih hidup jasmani ini ya. Biologis, dari kata bio ada muncul kata biologis ya. Berarti kebutuhan jasmani kita nih. Ya. Yang kedua juga kata psike ya. Dari kata psike inilah muncul kata psikologis, bicara tentang jiwa kita, pikiran kita. Tapi juga ada bicara hidup itu zoe ya.
Zoe. Zoe ini apa? Zoe ini adalah bicara kehidupan rohani kita, saudara. Ya, kehidupan rohani kita yang jauh lebih penting sebetulnya dari masalah kehidupan jasmani dan kehidupan yang bersifat jiwa kita ini. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa walaupun kita butuh makan tiap hari, ya tentu kita butuh makanan ya, butuh makanan yang bergizi, makanan yang sehat dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani ini mengalihkan prioritas kita dari kebutuhan akan kehidupan rohani, itu kehidupan Zoe ini. Nah, bicara tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari, Tuhan itu adalah pemelihara. Katakan Tuhan adalah pemelihara. Nah, coba lihat, Yesus mengatakan gini, burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Ya, saudara tahu dikatakan oleh Yesus burung pipit tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan. Saya mau tanya, saudara tahu nggak burung pipit itu burung yang mahal atau burung yang murah? Hah? Murah ya? Ada yang pelihara burung pipit? Dan menternakannya begitu untuk menghasilkan uang yang banyak. Burung pipit burung yang anggap mungkin kita burung pipit itu ya? Burung gereja ya, burung gereja. Lihat aja burung gereja di mana-mana ada. Kita nggak pernah melihat ada orang pelihara burung gereja karena dia suaranya bagus mungkin atau dia punya nilai ekonomi yang tinggi, nggak ada. Tapi bayangkan seekor burung yang dianggap nggak ada harganya tuh, ya. Orang nggak pernah ngelirik burung pipit, tapi Yesus bilang dipelihara oleh Bapa. Bayangkan seekor burung yang nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada nilai ekonomis, kecantikannya juga nggak ada, keindahannya nggak ada, tapi Tuhan kok pelihara. Lalu yang kedua, bunga bakung. Nah, bunga bakung tahu ya? Bunga lili. Tahu bunga lili? Ya. Bunga lili. Itu biasanya kalau ada pesta-pesta nikah suka dipakai tuh kan, ada bunga lili warna-warni ya. Kalau saya nggak salah, bunga lili itu punya 6 warna, ada 6 jenis warna bunga lili. Nah, bunga lili ini hidupnya singkat. Yang digambarkan singkatnya itu paginya mekar, sore udah layu. Singkat. Memang indah, tapi singkat. Tapi saudara tahu keindahan bunga lili dikatakan oleh Tuhan Yesus. Warnanya jauh melebihi warna pakaian Raja Salomo. Coba bayangkan, Salomo itu raja paling kaya ya. Betul ya? Raja paling kaya yang pernah hidup di dunia ini, jauh lebih kaya lah dari semua konglomerat yang ada ya, percayalah saudara. Saking kayanya Salomo saudara tahu, itu semua rumahnya emas, sampai dibilang pada zaman itu, harga perak itu nggak ada harganya saudara. Karena emas begitu banyak yang namanya perak, padahal perak juga mahal harusnya ya, nggak ada harganya, bayangin tuh. Saking emas itu ada di mana-mana, kekayaan Salomo begitu banyak. Nah, saudara, kalau seorang raja punya pakaian pasti bagus dong. Ya enggak? Bagus, mahal, mewah gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bunga lili warnanya dibandingkan bajunya Salomo enggak ada apa-apanya. Keindahannya. Bayangkan raja yang begitu mewah, tapi dibandingkan bunga lili yang hidupnya cuma sebentar, dikasih Tuhan warna yang begitu indah luar biasa. Nah, jadi bayangkan saudara bahwa ternyata Tuhan itu memberikan sesuatu yang berharga, pemeliharaan atas semua makhluk ciptaannya ini. Sekalipun dianggap gak berharga, tapi ternyata Tuhan mampu memelihara makhluk ciptaannya. Nah, kalau makhluk-makhluk seperti burung pipit, bunga bakung ini diberikan pemeliharaan oleh Tuhan.
Bagaimana dengan kita? Menurut saudara mana yang lebih berharga? Dirimu atau burung pipit? Mana yang lebih berharga? Hidup saudara atau bunga bakung ini? Lanjut. Manusia itu makhluk ciptaan yang istimewa. Sadar atau tidakkah kita? Sadar gak sih kita bahwa kita ini makhluk ciptaan yang paling istimewa loh. Di antara semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain di muka bumi ini. Manusia itu makhluk ciptaan yang istimewa. Bahkan super istimewa saya bilang. Yang pertama, Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya. Binatang Tuhan gak kasih rohnya loh. Ya, Tuhan tidak dikatakan menghembuskan nafasnya kepada burung pipit, enggak. Hanya manusialah yang diberikan nafas Tuhan sendiri untuk bisa hidup, saudara. Yang kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Berarti kita ini adalah duplikat cerminan dari Tuhan. Makanya saudara menjadi orang yang bisa berpikir, saudara menjadi orang yang cerdas, saudara orang yang mempunyai nilai-nilai moral dan sebagainya. Karena saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dia pun memberikan otoritas kepada saudara dan saya untuk mengelola bumi ini. Dengan kata lain saudara diberi hak dan otoritas berkuasa atas makhluk ciptaan lainnya. Wow, luar biasa bukan? Saudara lebih hebat dari burung. Saudara harusnya lebih hebat dari ikan. Saudara harus lebih hebat dari monyet. Saudara lebih hebat dari singa. Saudara lebih hebat dari gajah. Gajah badannya lebih besar. Tapi kita lihat bagaimana manusia bisa menaklukkan gajah. Betul? Artinya kita ini diberi kekuasaan oleh Tuhan yang luar biasa, akal budi yang luar biasa. Sehingga kita ini mampu menguasai, mengelola bumi ini dengan seluruh isinya. Binatang enggak, saudara. Enggak diberikan hak yang seperti itu. Jadi kalau manusia ini makhluk yang demikian rupa diciptakan Tuhan, masa sih dia enggak pelihara kita? Masa sih kita menjadi begitu khawatir sekali tentang hidup ini? Seolah-olah kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita merasa makhluk yang ditinggalkan oleh Tuhan. Sementara Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, jikalau Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk yang istimewa di antara semua makhluk lainnya, mengapa kita khawatir? Nah, Yesus mengatakan begini, kekhawatiranmu tidak dapat menambah sehasta. Tahu sehasta? Sehasta itu kira-kira selangkah gitu ya. Tidak bisa menambah selangkah saja hidupmu. Maksudnya apa sih? Saudara, yang menentukan hidup kita itu siapa sih? Tuhan. Emang kita bisa nambah umur kita 1 jam? Sehasta aja gak bisa, 1 jam. Kalau sejam itu jalan kita udah bisa berapa kilometer ya. Ini sehasta aja kita gak bisa, apalagi sejam. Apalagi sehari, setahun. Kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita sesungguhnya tidak mengubah langkah hidup kita, saudara. Kenapa? Karena semakin banyak saudara hidup dalam kekhawatiran, saudara nggak akan bergerak kemana-mana. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Sebab hanya Tuhan yang dapat memperpanjang, memperpendek usiamu di bumi ini. Berapa banyak kita khawatir tentang
Sesuatu yang 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, betul nggak? Aduh nih bulan depan, nah, aduh tahun depan, aduh 5 tahun lagi. Aduh gimana nih? Kita mikirin sesuatu yang 5 tahun ke depan. Tuhan bilang, lu sehasta aja lu gak bisa ngubah apa-apa loh. 5 menit kemudian kalau Tuhan bilang, aku panggil engkau gimana? 1 menit dari sini tiba-tiba ada pengkhotbah tiba-tiba mati, betul kan? Pernah lihat videonya? Hah? Banyak kan? Saya belum mati kalau belum. Berapa banyak hamba Tuhan yang lagi khotbah meninggal tiba-tiba. Saudara tahu juga, ada banyak orang kelihatan sehat, olahraga segala macam. Tiba-tiba dengar meninggal. Kenapa? Artinya dia tidak bisa memperpanjang hidupnya. Nah, jadi kalau kita khawatir tentang, aduh bulan depan, aduh 1 tahun lagi, aduh 5 tahun lagi, nanti anak saya gimana kuliahnya? Padahal anaknya masih bayi kan? Aduh nanti gimana anak saya 12 tahun lagi kuliahnya gimana nih? Wah udah khawatir. Nah karena saudara khawatir, disitulah marketing asuransi akan laku saudara. Kenapa? Mohon maaf ini yang jualan asuransi ya, saya juga dulu suka jualan asuransi. Pikirkan anakmu nanti kalau udah kuliah gimana, kamu bayarnya gimana. Nggak salah saudara punya asuransi, nggak salah. Tapi jangan saudara karena khawatirmu yang berlebihan. Sehingga saudara begitu takut. Jujur nih, banyak pasangan-pasangan muda hari ini. Saya tanya, mau punya anak? Ya 1 aja lah Pak. Kenapa 1? Aduh biaya hidup berat. Uang sekolah berat. Saudara jujur nih saya katakan, banyak orang Kristen hari-hari ini bahkan kalau mungkin gak punya anak gitu loh. Karena mereka khawatir, kalau saya punya anak 2, saya punya anak 3, nanti gimana uang sekolahnya. Betul gak? Saya sedih gitu ya, aduh. Padahal dia punya pekerjaan yang bagus loh. Pekerjaannya bagus di kantor. Suami istri kerja. Tapi saya tanya, ayo anakmu tambah lagi dong. Cukuplah Pak, segini aja Pak. Nanti biaya sekolahnya berat. Ayo, siapa yang berpikir seperti itu? Tuhan bilang, kau gak bisa menambah sehasta saja umurmu. Kita gak berjalan di dalam iman kepada Tuhan, tapi kita begitu hidup dalam ketakutan tentang masa depan kita, masa depan anak kita. Seolah-olah anakmu gak berharga di mata Tuhan sehingga dia gak pelihara. Masa lebih berharga burung pipit kata Tuhan dibandingkan anakmu? Amin. Enggak dong. Anakmu lebih berharga di mata Tuhan. Gak usah khawatir lah soal sekolah. Ada 1001 macam cara Tuhan untuk menyediakan biaya. Amin. Iya. Makanya yang mau menikah, punya anak lebih dari 3 lah. Ini kalau kita bicara demografi saudara ya, ini gak apa-apa nih YouTube ada. Kalau orang Kristen anaknya cuma 1, 2, jangan heran. Jumlah orang Kristen sedikit. Apalagi di daerah-daerah yang katanya daerah Kristen, pada nggak mau punya anak. Jangan heran akan jadi minoritas. Saudara-saudara kita yang lain mengatakan apa? Filosofi mereka. Nah, kok mereka lebih beriman ya? Dibandingkan kita. Oh, kita rasional dong Pak, pakai otak Pak, ada kalkulasi Pak. Iya, karena otakmu itulah kok nggak punya iman lagi. Sehingga kau punya anak 2 aja udah merasa payah gitu ya. Tapi saya bersyukur di sini rata-rata anaknya 3 nih. Seperti saya kan.
Jadi yang masih satu, minimal 2 tambah lagi. Amin. Kan saya dari dulu saya bilang jangan KB, jangan KB. Keluarga besar lah, keluarga besar. Ya, oke. Mungkin ada yang gak setuju sama saya, enggak apa-apa juga. Tapi saya menganggap bahwa cara Tuhan memelihara kehidupan umatnya itu selalu ada. Sehingga gak perlu khawatir. Ya, kenapa kita gak perlu khawatir? Lanjut. Karena Tuhan punya janji mengenai masa depan. Yeremia 29 ayat 11, ini kan terkenal ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi anak-anak muda yang kalian belum menikah ataupun sedang mau menikah, jangan biarkan dunia ini mencengkeram pikiranmu dengan ketakutan-ketakutan seolah-olah aduh masa depan itu suram, masa depan itu sulit, kita makin berat kehidupan. Betul, itu betul saya katakan. Tetapi kita bukan orang-orang yang ditekan, dicengkeram oleh pikiran-pikiran semacam itu sehingga kita merasa takut. Takut untuk menikah loh. Banyak anak muda sekarang takut untuk menikah, menunda-nunda pernikahan. Kenapa? Udahlah nanti deh kalau kerjaannya udah mapan dulu. Udah kerja, udah dapat kerjaan, entar dulu deh, belum punya rumah. Udah punya rumah, entar dulu deh, belum punya mobil. Semua entar dulu, entar dulu. Sebetulnya itu karena khawatir tentang hidupnya, tentang masa depannya, saudara. Saya dulu pernah dengar ada ungkapan Bung Karno katanya ya. Menikahlah sekalipun kau hanya punya modal kasur katanya. Apalagi kasur angin sekarang ada, nggak perlu spring bed ya. Iya. Jangan biarkan kekhawatiranmu begitu besar sehingga engkau cemas. Mau lakukan ini cemas, mau lakukan ini takut, mau lakukan ini ragu. Akhirnya kita lebih kesenangan diri sendiri. Jujur saya mau katakan, banyak orang untuk menikah, banyak orang takut untuk menikah. Kenapa? Mereka lebih menyukai apa? Jalan-jalan. Tabung uang untuk apa? Jalan-jalan. Habiskan uang untuk jalan-jalan. Bisa foto sana, foto sini. Masuk di media sosial. Oh dia udah keluar negeri loh. Tapi suruh menikah. Tar dulu dah. Belum siap. Uangnya belum ada. Betul nggak? Mereka takut tentang kehidupan yang harusnya mereka bangun. Tapi mereka lebih mementingkan kesenangan jasmani ini. Sementara kehidupan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan sama kita apa? Beranak cucu lah, betul kan? Itu kan perintah Tuhan. Menikah dan beranak cucu. Tapi kita takut. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia semacam itu, saudara. Sampai kita kehilangan berkat yang Tuhan mau sediakan. Dulu ada orang bilang sama saya gini, Pak, tiap kita tuh punya berkat sendiri. Ada berkat masa melajang, ada berkat masa menikah. Iya. Ada lagi nanti berkat ketika kau punya anak. Ada berkatnya tersendiri. Jadi gak usah khawatir. Betul Andre ya? Ya. Ya. Mungkin waktu kita lajang, ya berkat kita terbatas sebagai orang lajang. Tapi begitu kita menikah, ada berkat lagi ketika kita punya pasangan. Punya anak 1, punya anak 2, ada berkat lagi. Amin. Itulah cara Tuhan memelihara hidup kita. Jadi jangan kita takut, belum menikah takut menikah. Nanti udah menikah takut punya anak. Punya anak 1 takut punya anak 2. Dan begitu seterusnya. Percayalah firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bahwa
Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kerugian. Itu bukan rancangan Tuhan, saudara. Untuk saudara mengalami kerugian, mengalami masalah yang membuat saudara kekurangan dan sebagainya. Nah, kalau demikian, apa yang Tuhan katakan? Kalau saudara mengalami rasa takut dan khawatir. Tuhan berkata apa? Lanjut. Nah, ayat 12 dan 13 dalam Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, mari cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara, kehidupan ini memang tidak selalu apa yang kita butuhkan segera tersedia. Ya. Selalu ada proses. Ada proses, saudara, menunggu, menantikan janji-janji Tuhan. Amin. Nah, waktu menunggu, menantikan janji-janji Tuhan ini, ada istilahnya ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena kita harus menunggu itu kadang-kadang rasanya cemas memang. Aduh, ini jawabannya kok belum datang ya Tuhan, tolong ya, tolong. Nggak apa-apa, itu latihan kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Jadi ketika saudara punya pergumulan dalam hidup ini, artinya saudara sedang dilatih Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan, terus cari. Pada saat itu Tuhan melihat hati kita. Karena ketika saudara mencari Tuhan, berarti saudara sedang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Bukan mengandalkan kekuatanmu. Bukan mengandalkan pekerjaanmu, jabatanmu. Ya, segala yang kau miliki, enggak. Andalkan Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Lanjut. Dalam Amos 5 ayat 4 dikatakan, beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya percaya saudara yang setekun mencari Tuhan, saudara beribadah, saudara berdoa, saudara membaca firman, ya, saudara terus mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana saudara akan menjalani hidup ini? Tuhan berjanji, aku akan memberi kamu hidup. Amin. Tuhan memberikan kita hidup. Hidup untuk hari ini, hidup untuk besok, hidup untuk tahun depan. Tuhan menyediakan hidup bagi kita. Makanya Matius 6 ayat 33, ayat yang terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya merenungkan, kenapa ya Tuhan suruh kita cari Tuhan. Saya mendapati begini, dalam slide selanjutnya, besar kemungkinan mereka yang sedang dilanda kekhawatiran saat ini, penyebabnya adalah bukan karena mereka sedang memiliki banyak kebutuhan, tetapi karena mereka sedang menjauh dari Tuhan. Kenapa Tuhan bilang carilah Tuhan? Berarti kita ini lagi kehilangan Tuhan, jangan-jangan. Mengapa kita kehilangan Tuhan? Atau mengapa kita seperti jauh dari Tuhan? Karena kita khawatir itu disebabkan oleh karena pikiran kita, perasaan kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada kebutuhan. Jadi yang kita pikirin setiap hari adalah kebutuhan kita nih, kebutuhan kita, aduh butuh ini ya, bayar ini, bayar itu, tagihan ini, tagihan itu, wah segala macam di dalam pikiran kita banyak nih ya. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan semua hal-hal yang mengkhawatirkan itu,
tanpa kita sadari saudara, Tuhan itu seperti tergeser. Tuhan itu seperti kita abaikan. Tuhan itu menjadi seperti enggak lagi kita lihat. Kenapa yang kita lihat adalah kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan. Ini terus tiap hari pikiran kita seperti itu. Aduh masalah ini kenapa begini. Makanya lama-lama muncullah rasa khawatir. Kenapa? Kita nggak lihat Tuhan lagi. Yang kita lihat masalah kita besar. Kebutuhan kita banyak. Tuhannya mungkin udah terselip di antara berbagai macam kebutuhan itu ya. Sampai kita nggak lihat lagi ada Tuhan saudara. Maka disitulah kekhawatiran mulai muncul dan bertambah. Dan orang kalau udah kekhawatirannya begitu banyak, dia bisa ngalami depresi saudara. Kenapa? Dia putus asa, aduh kayaknya persoalan saya udah pelik banget nih, udah complicated, udah aduh nyambung sana, nyambung sini, nggak tahu lagi mau mulai dari mana. Kenapa? Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan semua persoalan. Tuhan ada di mana? Tuhan udah jauh dari pikirannya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Artinya Tuhan mau kita fokusnya jangan lagi ke masalah, bukan lagi kepada kebutuhan. Justru semua kebutuhanmu singkirkan dulu itu. Masuklah ke dalam ruang doa. Masuklah ke dalam pencarian tentang Tuhan. Baca lagi Alkitabmu dengan penuh kerinduan. Tuhan berbicaralah kepadaku. Aku mau mencari Tuhan. Sampai hatimu merasa damai, tenang. Persoalanmu masih ada, tapi hatimu damai, hatimu tenang. Engkau akan punya rasa optimisme tentang masalahmu pasti akan selesai. Dan Tuhan seperti membuka jalan, mengatasi masalah itu satu demi satu, saudara. Jadi pergumulan hidup kita sebetulnya sangat dipengaruhi oleh apa yang memenuhi pikiran kita hari ini. Ya. Kalau pikiranmu adalah hal-hal yang duniawi terus-menerus, berbagai macam kebutuhan, maka pasti saudara akan khawatir. Nah bagian terakhir, dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saudara masih ingat cerita tentang Marta dan Maria. Halo Marta. Marta dan Maria ini kakak beradik ya. Suatu hari Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, tujuannya apa ya? Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah saudara, tujuannya apa kira-kira Tuhan Yesus datang? Kebanyakan kita mungkin gak mengerti kenapa Tuhan datang ke rumah saya. Ya. Kalau pendeta datang ke rumah saudara, kira-kira tujuan pendeta datang ke rumah saudara apa? Hah? Ngobrol? Cari makan? Pelayanan? Mengunjungi orang sakit? Mendoakan orang sakit? Ya, Yesus datang ke rumah Marta dan Maria bukan mau cari makan saudara. Dia butuh makan gak? Pasti butuh makan. Tapi kita lihat bagaimana Marta begitu sibuk melayani, menyediakan makanan, minuman. Karena waktu itu Yesus datang dengan rombongan kan. Nah ini biasa ibu-ibu kan. Begitu ada mau bikin ibadah di rumah, yang dia pikirin apa nih? Konsumsinya. Wah sibuk nih konsumsi. Pesan ini dong Pak, pesan ini. Udah siapin belum? Ayo ini anak. Capek betul kan? Apalagi kalau suaminya santai-santai gitu kan. Si istri mungkin udah capek buat ini. Ini papa kok gak bantu-bantu sih gitu kan. Berantem tuh gara-gara itu. Sampai waktu pada hari jam kebaktian istri udah kecapean. Capek dong, udah capek, udah sibuk ngurusin persiapan.
Sementara lagi khotbah, udah sibuk lagi di dapur. Panasin sopnya, panasin sopnya. Ya enggak? Ya. Ayo ini siapin semua. Ini khotbah belum selesai nih. Tapi udah sibuk dengan segala urusan. Terus dia marah-marah lagi. Pak bantuin dong. Kamu gak lihat capek ini. Capek. Itu yang terjadi dengan Marta, saudara. Marta menyediakan semua keperluan itu. Tapi buat Yesus kamu kehilangan hal yang penting. Yaitu perkataan Tuhan. Marta orang yang sangat memperhatikan kebutuhan orang lain. Makanan, minuman. Tapi dia kehilangan tujuan yang terpenting saat Yesus datang ke rumahnya. Yaitu Tuhan mau berbicara. Bahkan Marta menyalahkan Tuhan. Ketika Marta mulai kewalahan dalam menghadapi kebutuhannya tersebut. Tuhan bilang sama Marta, ya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini sebenarnya gambaran bagaimana kita nih, Marta di sini bukan hanya bicara tentang perempuan atau ibu rumah tangga, bukan ya. Tapi kita nih, hidup kita nih. Entah kita laki, entah kita perempuan, entah kita anak remaja atau orang dewasa. Seringkali kita begitu khawatir dengan banyak hal oleh karena tindakan-tindakan kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan sehingga kita khawatir tentang, aduh ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut akhirnya menghilangkan damai sejahtera. Misalnya nih ya, saya coba cari ilustrasi di zaman sekarang. Ada orang nih pengen punya motor atau pengen beli mobil gitu ya. Sebetulnya mungkin secara finansial dia keuangannya masih pas-pasan. Tapi katanya dengan iman dia beli motor, cicil. Tapi saudara tahu waktu dia mulai mencicil, mulai ada tekanan, tagihan kan? Satu saat tekanan tagihan ini banyak, bukan hanya cicilan motor, dia masih punya cicilan yang lain mungkin ya. Dalam keadaan seperti itu dia mulai panik. Aduh gimana nih banyak banget nih yang harus saya bayar di tagihan. Nah seperti Marta di sini. Menyalahkan Tuhan. Tuhan mana nih kok Tuhan gak diberkati saya sih? Kok gak Tuhan gak memberkati saya? Kan saya butuh uang nih Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seringkali karena keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita tersebut membuat kita jatuh ke dalam berbagai macam banyak kekhawatiran saudara. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Biarlah kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Kalau saudara tidak mau khawatir dalam banyak hal, maka satu, kurangi keinginanmu. Kurangi keinginanmu saudara. Hiduplah dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam berbagai macam kekhawatiran yang tidak seharusnya. Jadi pagi hari ini biarlah kita boleh melihat bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sebagai umat Tuhan. Agar kita tidak dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran. Amin. Tapi kita berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Hiduplah dengan apa yang Tuhan sediakan bagimu hari ini. Tidak perlu kamu khawatir tentang hari esok. Tentang kebutuhanmu di masa mendatang. Tuhan sediakan. Dengan apa yang ada,
Hiduplah dengan itu. Bukan berarti harus dihabiskan semua saudara. Tenang, habisin semua nih. Toh Tuhan sediakan besok. Enggak begitu juga. Tapi hiduplah dengan bijaksana. Kalau saudara tahu ini akan menimbulkan kekhawatiran di masa mendatang, lebih baik saudara jangan lakukan. Jangan beli dulu kebutuhan-kebutuhan yang ini belum penting nih. Ya. Tapi hiduplah untuk hal-hal yang memang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oke. Yang terakhir, terus kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang ingin saya bagikan pagi ini. Tuhan adalah pencipta dan pemelihara kehidupan semua makhluk ciptaannya. Ya. Jadi Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tapi dia juga memelihara. Amin. Ya. Pelihara, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Yang kedua, Tuhan menjamin masa depan. Jadi di masa depan pun sudah ada Tuhan, saudara. Bukan hanya hari ini ada Tuhan, di masa depanmu pun sudah ada Tuhan. Jadi kamu gak usah khawatir tentang masa depanmu. Dan yang ketiga, carilah Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini. Penuhi pikiran kita dengan Tuhan dan firman-Nya dengan janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap janji dan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami pagi hari ini ya Tuhan, untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Memfokuskan kembali pikiran dan hati kita kepada Dia saja. Kita percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia pemberi dan pemilik kehidupan semua makhluk ciptaannya, termasuk hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah penciptamu, maka Dia juga yang memelihara kehidupan. Maukah hari ini kita belajar lagi untuk menyerahkan semua kebutuhan kita kepada Dia. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan pekerjaan kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kecuali apa yang tertulis yang dikatakan oleh Alkitab. Dunia ini banyak meramalkan bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Selalu akan ada resesi silih berganti. Di setiap zaman selalu ada krisis, saudara. Sejak zaman dahulu sampai hari ini. Itu sesuatu yang selalu ada. Tetapi percayalah bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dalam keadaan krisis sekalipun. Penyediaan Tuhan tidak pernah terbatas, saudara. Ekonomi dunia terbatas. Tetapi Tuhan, Dia bertanggung jawab penuh memelihara umatnya. Jangan kamu khawatir, kata Tuhan. Peganglah firman-Nya, peganglah janjinya. Mari kita nyanyikan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, mari kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. ya, Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar, saudara. Setiap pagi akan terbit matahari. Dia selalu muncul pada waktunya. Hadirnya matahari setiap pagi memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami seperti dalam malam yang gelap. Seperti tidak ada tampak cahaya yang menerangi hidup kita. Beban-beban kebutuhan, beban-beban persoalan menindih jiwa kita. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, saudara. Adakah saudara merasakan beban-beban itu begitu menindih hidupmu? Maukah saudara datang kepada Tuhan? Carilah Tuhan hari ini. Temui Dia. Dia tidak kemana-mana. Dia ada di dalam hidupmu. Hanya mungkin engkau sudah kehilangan penglihatan akan Tuhan selama ini. Mari kita datang kepada Dia saja. Katakan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau ya Tuhan. Engkaulah penyelamatku. Engkaulah pemelihara hidupku.
Engkaulah penyedia kebutuhan-kebutuhanku. Engkau lebih utama daripada kebutuhanku. Dia Jehovah Jireh namanya. He is my God provider. My God is provider. Tuhanku adalah penyedia segalanya. Terima kasih. Ingatlah, fajar pagi akan muncul. Dia akan menerangi jalan-jalan hidupmu. Ingatlah Yesus, dialah terang dunia itu. Jangan kau takut dan khawatir, kata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, mari angkat tanganmu, serahkan dirimu, seluruh beban, kebutuhan, apa yang engkau takutkan dan khawatirkan sekarang, angkat itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengangkat semua kekhawatiranku, kebutuhanku kepadamu. Sendiri masa depanmu, anak-anakmu, keluargamu, istrimu, suamimu, angkat dan bawalah kepada Tuhan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ku tahu betapa dalam kasih. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari. Oh Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, ke hadapan-Mu kami datang. Hamba membawa seluruh jemaat-Mu di Light City ini ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang mengangkat segala beban dan kebutuhan yang ada saat ini. Engkau menggantikannya dengan kekuatan dan sukacita. Tuhan, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang kuatkan mereka hari ini. Percayakan janji-Mu, percayakan firman-Mu, percaya Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Curahkanlah berkat-berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu. Amin. Perbendaharaan sorga-Mu ya Tuhan. Amin. Kami terima Tuhan. Mengalir dan mengalirlah. Kami terima ya Tuhan. Engkau menyediakan segala kebutuhan umat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Amin. Yang berkekurangan Tuhan limpahkan dengan berlimpah-limpah Terima kasih, kebutuhan Tuhan. mereka. Terima ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Kami katakan, hai iblis dan roh-roh jahat, Yes. apa yang kau curi dari kami umat Tuhan. Amin. Aku katakan lepaskan itu dan kembalikan. Amin. Dalam nama
Yesus. Segala macam bentuk kerugian yang pernah terjadi dalam hidup umat Tuhan di tempat Amin. ini. Tuhan, Engkau ganti berkali lipat di dalam nama Yesus Nama Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati anak-anak muda di tempat ini. Amin. Yes. Taruh iman dalam diri mereka bahwa masa depan mereka sungguh ada. Amin. Ya. Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang gilang gemilang bagi mereka. Haleluya. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang penuh iman. Amin. Penuh percaya kepada Tuhan. Masa depan mereka. Baik untuk jodoh mereka ya Tuhan. Pasangan hidup mereka. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada mereka. Amin. Karena itu adalah kehendak-Mu, Engkau yang memerintahkan umat-Mu untuk beranak cucu. Engkaulah yang memberikan pasangan bagi umat-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka dalam pekerjaan. Engkau yang memberkati mereka dalam studi mereka. Di dalam nama Yesus. Mereka akan berhasil. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Amin. Segala keperluan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami umat-Mu di Light City ini menjadi umat yang setia. Yes. Yang taat kepada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu. Yang hidup di dalam iman kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur. Kami terima semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.